Shalom, saya Yakob. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami boleh sekali lagi merenungkan firman-Mu yang akan membuat kami jadi terang dunia. Bapak, kami sungguh rindu untuk menjadi terang dunia Tuhan dan bersinar seperti Kristus. Kami tidak ingin cahaya kami lebih rendah daripada Kristus Bapak. Kami ingin cahaya kami seperti Kristus Tuhan. Sehingga sepanjang sisa hidup kami bisa memuliakan Allah Bapa seperti Kristus memuliakan Allah Bapa selama Dia di dunia ini. Terima kasih Bapak, berikan pada kami Tuhan Roh Kudus, terutama hamba yang bicara Tuhan, sehingga hanya pesan-Mu yang hamba sampaikan. Berikan pada semuanya juga Roh Kudus, sehingga semuanya bisa mengerti pesan ini sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada satu misteri di Matius 26, yaitu misteri Getsemani yang sangat menggelitik saya. Saya bersyukur akhirnya Tuhan menjawab saya tentang misteri ini. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan pesankan kepada kita melalui Matius 26, peristiwa Getsemani ini. Saya akan bacakan mulai dari Matius 26 ayat 30 secara parafras, maksudnya dengan bahasa sehari-hari, supaya lebih mudah dimengerti. Sesudah menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Allah, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini, karena telah tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung." Bapak Ibu, kita lihat bahwa Petrus ini sangat percaya diri. Percaya diri juga dosa ya Bapak Ibu ya. Jadi jika kita percaya diri, maka itu menunjukkan bahwa kita sombong dan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu sebuah dosa di hadapan Allah. Jadi Petrus sudah memulai dengan melakukan dosa kesombongan. Mari kita lanjutkan. Lalu Yesus menjawab Petrus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Bapak Ibu, kalimat ini berbahaya sekali karena di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kamu pasti menyangkal aku 3 kali. Jadi Bapak Ibu, hati-hatilah kalau Tuhan Yesus bilang, kamu pasti mengalami ini. Kamu pasti mengalami itu. Berarti kita pasti akan mengalami itu. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini sangat penting. Karena perkataan ini adalah nubuat akan apa yang akan terjadi pada Petrus. Jadi Petrus harusnya memperhatikan nubuat ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah mengucapkan nubuat. Bapak Ibu, kita juga kalau dengan nubuat kita harus was-was. Dan harus langsung kita uji. Apakah itu betul dari Tuhan atau tidak. Kalau betul itu dari Tuhan, kita harus segera bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah kesalahannya Petrus. Dia dengan nubuat itu, tapi dia tidak mengantisipasinya dengan benar. Harusnya dia langsung tanya, "Aduh Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar saya tidak menyangkalmu 3 kali?" Petrus tidak melakukan itu sama sekali, malah dengan sombongnya dia berkata, "Sekalipun aku harus mati bersamamu, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain berkata demikian juga. Nah, Bapak Ibu, saya jadi ingat Amos 3 ayat 7 ya. Amos 3 ayat 7 itu indah sekali Bapak Ibu. Amos 3 ayat 7 itu menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi Tuhan Allah itu tidak akan melakukan apapun juga kecuali Dia telah mengeluarkan nubuatnya. Siapa yang mendengar nubuatnya itu? Yaitu hamba-hambanya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, penting sekali untuk punya hubungan yang baik dengan para nabi yang ada di sekeliling kita. Karena kalau ada apa-apa mereka akan tahu lebih dahulu. Dan kita bisa menyiapkan diri kalau kita dengan nubuatan para nabi ini. Tetapi Petrus dan murid-murid lainnya mengabaikan nubuat Tuhan Yesus ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Matius 26 ini. Kemudian Yesus tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para muridnya, "Duduklah di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana." Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus mengeluarkan 2 perintah. Yang pertama, harus duduk di sini. Dan yang kedua,
menanti sampai aku telah selesai berdoa di sana. Dan Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersamanya. Kedua anak Zebedeus itu Yakobus dan Yohanes ya Bapak Ibu. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bapak Ibu, inilah kunci rahasia Taman Getsemani, yaitu kata-kata ini, sedih dan gentar. Bapak Ibu, kata sedih yang digunakan oleh penulis Matius ini adalah lupeo, yang artinya duka. Dan kata gentar yang dipakai itu adalah ademoneo. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Maka mulailah ia merasa sedih, lupeo, dan merasa gentar, susah hati, ademoneo. Nah, Bapak Ibu, kata lupeo itu adalah kata yang sangat menarik. Paulus juga menggunakan kata ini di Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu lupeo Roh Kudus Allah yang telah mempercayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Bapak Ibu, kata lupeo ini dipakai bila kita mendukakan Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus itu bilang, maka mulailah ia merasa lupeo, itu maksudnya dia merasa sedih sekali karena dia tahu murid-murid itu akan mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu, sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus merasa sedih, lupeo? Karena dia tahu sebentar lagi murid-muridnya akan mendukakan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, kita jadi mengerti bahwa Tuhan Yesus itu di Getsemani itu tidak merasa sedih karena dia akan mengalami salib itu. Tidak. Dia merasa lupeo karena dia tahu murid-muridnya itu akan mendukakan Roh Kudus. Bukan karena dia takut menghadapi salibnya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan sebentar dengan kata ademoneo itu. Maka mulailah Yesus merasa lupeo dan ademoneo. Nah Bapak Ibu, kata ademoneo itu cuma muncul 3 kali di dalam Alkitab. Pertama di Matius 26 ini, dan kemudian di Markus 14, kasus Getsemani juga. Jadi kata ini muncul 2 kali di kasus Getsemani. Kemudian kata ini juga muncul lagi di Filipi 2 ayat 26. Itu perkataan Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 2 ayat 26. Epafroditus sedang rindu kamu semua. Bahkan dia rindu kamu dengan ademoneo, dengan susah hati. Karena kamu telah mendengar bahwa dia sakit. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini berputar ya, saya ulang sekali lagi. Epafroditus sedang merindukan kamu semua. Bahkan dia merindukan kamu dengan ademoneo, dengan susah hati. Karena kamu telah mendengar bahwa dia sakit. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya saya sakit. Lalu ada teman saya di New York mendengar bahwa saya sakit dan masuk rumah sakit. Lalu dia merasa sedih sekali karena saya sakit dan masuk rumah sakit. Saya begitu tahu bahwa sahabat saya di New York itu sedih karena saya sakit. Saya itu mengalami ademoneo. Jadi yang ademoneo itu saya, bukan teman saya. Sekali lagi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya anak di luar kota. Lalu Bapak Ibu sakit. Lalu anak ini mendengar bahwa bapaknya sedang sakit. Maka dia jadi sedih, gak bisa kuliah, pikirannya tidak konsentrasi, tidak bisa tidur. Nah, begitu Bapak Ibu mendengar bahwa anak ini tidak bisa kuliah, tidak bisa konsentrasi, sulit tidur, karena dia khawatir akan sakitnya kita, maka kita disebut mengalami ademoneo, susah hati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu susah hati karena dia tahu bahwa murid-muridnya itu akan bersedih waktu dia disalib. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu merasa ademoneo di Taman Getsemani ini karena dia tahu murid-muridnya itu akan sedih kehilangan dia. Murid-muridnya akan sangat-sangat berduka karena kematiannya disalib itu. Jadi dia sedih memikirkan murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, sampai sini kita tahu sekali lagi bahwa Tuhan Yesus tidak ademoneo, tidak bersusah hati karena salibnya. Dia bersusah hati karena murid-muridnya. Dia merasa lupeo, dia merasa ademoneo karena dia tahu murid-muridnya ini akan sedih. Murid-muridnya itu akan mendukakan Roh Kudus waktu dia disalib. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat betapa Tuhan Yesus ini sangat mencintai, sangat peduli pada murid-muridnya waktu dia di Taman Getsemani ini.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat pilu, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Bapak Ibu, kesedihan yang sangat pilu ini pakai bahasa Yunani perilupos. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat perilupos, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus memberikan 2 perintah kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu berjaga-jaga dan tinggal di situ bersama dia. Bapak Ibu, kita mesti ingat ya prinsipnya perintah Allah. Allah itu kalau memberikan perintah selalu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dia. Misalnya Allah bilang sama kita, jangan membunuh. Maksudnya adalah untuk kepentingan kita. Misalnya Allah bilang juga kepada kita, kasihilah musuhmu. Itu untuk kepentingan kita, bukan buat kepentingan dia. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk kepentingan murid-muridnya. Dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya adalah supaya murid-muridnya itu bisa melewati masa-masa berat itu. Masa-masa mereka akan tumbang dan mendukakan Roh Kudus. Masa-masa mereka akan menyangkal Tuhan Yesus. Masa-masa mereka akan bersusah hati karena Tuhan Yesusnya pergi disalib dan mati. Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini lupeo, ademoneo, dan perilupos itu untuk kepentingan murid-muridnya. Tapi banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus itu bersedih, bersusah hati, dan pilu itu karena dia takut sama salibnya. Bapak Ibu, ini tidak masuk akal sama sekali. Mengapa Tuhan Yesus mesti takut sama salibnya? Dia ada di salib itu selama 6 jam. Kemudian dengan penderitaan lain-lain kira-kira ya sekitar 10 jam lah dia menderita menghadapi salib itu. Kemudian dengan pengadilan agama, kemudian dengan Pontius Pilatus, ya bisa dikatakan bahwa dia akan mengalami itu kira-kira 12 jam. Tapi Bapak Ibu, 12 jam ini tidak ada artinya bila dibandingkan Tuhan Yesus ada di bumi selama 33 tahun menanti jalan ke salib ini. Bapak Ibu terbayangkah bahwa anak Allah yang biasa di surga sangat mewah, sangat berkecukupan, tiba-tiba harus ada di bumi 33 tahun. Jadi ini adalah sebuah penderitaan yang berat. Tidak masuk akal bila Tuhan Yesus takut akan salib itu yang paling cuma 12 jam penderitaannya. Yang 33 tahun aja dia berani hadapi. Masa yang 12 jam dia tidak berani hadapi. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus lupeo, ademoneo, perilupos karena dia cemas menghadapi salibnya. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia sama sekali tidak cemas. Yang dia khawatirkan dan cemaskan adalah kondisi murid-muridnya waktu dia disalib dan mati. Jadi Bapak Ibu saya akan meringkas bagian ini. Tuhan Yesus lupeo, Tuhan Yesus ademoneo, Tuhan Yesus perilupos. Dia sedih karena dia tahu 11 muridnya ini akan sangat-sangat menderita waktu dia disalib itu. Maka dia memberikan perintah kepada mereka, tinggallah di sini bersamaku, berjagalah bersamaku. Maksudnya adalah supaya kondisi mereka agak lumayan waktu dia disalib itu. Dia berharap sekali 11 muridnya itu tidak gagal di situasi yang sulit itu. Dia berharap sekali 11 muridnya ini tidak tumbang waktu dia berada di salib itu. Lalu kita lanjutkan Matius 26 ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bapakku, jika mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, khusus kepada Petrus Bapak Ibu, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Please Petrus, 1 jam saja berjaga-jaga. Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebentar lagi. Berjaga-jagalah supaya engkau tuh tidak perlu menyangkal aku 3 kali Petrus. Engkau akan merasa sangat sakit nanti setelah menyangkal aku. Jadi please Petrus, berjaga-jagalah 1 jam dengan aku. Supaya hal itu tidak terjadi padamu.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedih sekali melihat murid-murid itu sedang tidur. Dia menyarankan mereka untuk berjaga-jaga, terutama kepada Petrus yang sudah jelas dia tahu bahwa Petrus itu akan menyangkal dia 3 kali. Jadi Tuhan Yesus itu berharap paling tidak Petrus ini bisa survive, tidak terlalu tumbang. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Tuhan Yesus berkata pada Petrus, bangunlah Petrus, buka matamu, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Petrus, ingatlah, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Dagingmu itu lemah Petrus, dan dagingmu itu akan menyangkal aku 3 kali. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya dagingmu itu tidak lemah. Jadi Bapak Ibu, kita tahu yang selalu akan bikin kita jatuh adalah kedagingan kita. Bisa jadi roh kita itu dipimpin Roh Kudus dan sangat kuat Bapak Ibu. Tetapi daging kita bisa menjatuhkan kita. Dan bagaimana caranya supaya tidak jatuh oleh kedagingan? Yaitu dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Nah Bapak Ibu, sampai di sini kita stop sebentar. Pertanyaan kita adalah, Tuhan Yesus ini menyuruh murid-muridnya berdoa. Tapi berdoa apa ya? Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa murid-murid itu cuma tahu satu doa. Yaitu doa Bapa kami. Tuhan Yesus memang cuma mengajarkan mereka satu doa Bapa kami. Dan mungkin Tuhan Yesus berharap murid-murid itu mengucapkan doa yang diajarkan itu. Doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Jadi Bapak Ibu, andai kata Petrus dan teman-temannya berdoa Bapa kami di Taman Getsemani itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Allah, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Maka kemungkinan besar mereka tidak akan terlalu tumbang waktu Tuhan Yesus disalib. Bahkan kemungkinan besar Petrus tidak jadi menyangkal Yesus karena dia dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskan daripada si jahat itu. Mari kita lanjutkan Matius 26 ini. Lalu Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Bapak Ibu, kita paham sekarang apa yang dimaksudkan dengan cawan ini. Cawan yang harus Tuhan Yesus minum ini adalah keinginannya untuk intervensi supaya murid-muridnya tidak terlalu tumbang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu lebih dari mampu untuk menguatkan murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tidak tumbang waktu dia disalib. Tapi Bapak Ibu, Allah Bapa kelihatannya tidak mengizinkan hal itu. Maka Tuhan Yesus bilang, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Tuhan Yesus berserah kepada Allah Bapa. Baik Bapa, jikalau memang Engkau tidak mengizinkan aku untuk menolong menguatkan murid-muridku di masa sulit ini, jadilah kehendak-Mu. Matius 26 kemudian melanjutkan, ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sangat berat. Ia membiarkan mereka lalu pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya. Dan Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Jadi Bapak Ibu, 3 kali dia menghadap Allah Bapa dan berkata, jikalau boleh Allah Bapa, cawan ini tidak usahlah aku minum. Tetapi jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Bapak Ibu, setelah 3 kali berdoa, Tuhan Yesus berserah penuh kepada Allah Bapa. Dia ambil keputusan bulat bahwa, baik Bapak, saya tidak akan intervensi, saya tidak akan menguatkan murid saya apapun. Saya percaya kepadamu dan saya serahkan murid-murid saya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, sesudah berdoa yang ketiga kali ini, lalu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini Tuhan Yesus sudah pasrah. Apapun kehendak Allah Bapa atas murid-muridnya, dia tidak ada lagi masalah. Dia akan tetap taat. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat terakhir. Lihat,
Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan, aku sudah dekat. Jadi Bapak Ibu, kita lihat Tuhan Yesuslah yang menyongsong Yudas. Yudas tidak perlu repot cari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang datang menemuinya beserta pasukan itu. Kita tahu ceritanya kemudian ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Lalu pasukan itu bilang, mencari Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, itu saya. Silahkan tangkap saya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sama sekali tidak takut kepada salib itu. Dia malah menyongsong Yudas. Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu cuma khawatir soal kondisi murid-muridnya. Dan dia sangat ingin memberikan mereka kekuatan. Tetapi rupanya Allah Bapa tidak mengizinkan. Itu menjadi cawan yang pahit sekali bagi Tuhan Yesus. Tetapi dia sudah mengambil keputusannya. Saya akan tetap minum cawan itu. Saya akan menahan diri untuk tidak membantu murid-murid saya. Biarlah kehendak Allah Bapa yang jadi. Nah Bapak Ibu, kita mungkin mengalami situasi yang sama. Mungkin kita lihat anak kita sangat butuh pertolongan. Dan kita lebih dari mampu untuk menolong. Tapi waktu kita tanya Allah Bapa bilang, kamu tidak perlu menolong anak. Ya anak itu menjalani proses. Maka Bapak Ibu, kita harus ambil keputusan. Baik Bapak, saya akan minum cawan pahit ini. Menyaksikan anak saya tumbang. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita harus berani berkata ini seperti Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, jika saat yang penting seperti itu tiba, ingatlah Tuhan Yesus sudah menghadapinya di Getsemani, bahwa dia sangat ingin menolong murid-muridnya. Dan itu menjadi cawan yang pahit bagi dia. Tetapi dia tetap meminumnya dan membiarkan Allah Bapa yang memutuskan. Lalu Bapak Ibu, kita tahu akhir dari cerita ini. Akhirnya Yesus tetap pergi ke salib itu dan kemudian dia disalib. Dan perkataan pertama yang dia ucapkan di salib itu adalah ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, ini kata-kata yang sangat penting sekali. Karena kita juga harus mengampuni orang-orang karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Kita ingat perkataannya di Matius 11 ayat 25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Allah Bapa sembunyikan dari beberapa orang. Nah, orang-orang itu tidak pernah tahu hal itu. Maka mereka kemudian akan mengambil keputusan yang salah. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada orang berkata seperti ini kepada saya. Yakob, kamu tuh kan udah dewasa ya. Masa kamu percaya sama tokoh dongeng seperti Tuhan Yesus? Bapak Ibu, andai orang ini tahu siapa itu Tuhan Yesus Bapak Ibu, dia pasti tidak berani berkata demikian. Tetapi Allah Bapa menyembunyikan hal itu dari dia. Sehingga dia tidak pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Jadi dia menghina saya seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya harus mengampuninya. Karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Andai dia tahu, dia pasti tidak mengatakan hal itu. Tetapi Allah Bapa menyembunyikannya dari dia. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak mengerti apa yang dia sebut barusan. Jadi saya harus mengampuni dia. Karena kasihan sekali dia. Allah Bapa menyembunyikan hal itu dari dirinya. Dan kemudian Bapak Ibu menjelang kematiannya Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Yesus ini mengutip Mazmur 22 Bapak Ibu. Nyanyian Ayelet, nyanyian rusa betina. Lagu yang juga dinyanyikan oleh Ratu Esther sebelum dia memulai puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Tuhan Yesus mengutip lagu ini untuk memperingatkan mereka yang mendengar di bawahnya bahwa lihat 3 hari dan 3 malam lagi. Kamu akan melihat kemenangan besar seperti kemenangan Esther itu. Bapak Ibu, banyak orang menduga bahwa kata-kata Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini artinya dia ditinggalkan Allah. Bapak Ibu, ini konsep yang sama sekali tidak masuk akal.
Kalau Tuhan Yesus ditinggalkan Allah 1 detik saja di kayu salib itu, berarti kita tidak bisa pegang konsep Tritunggal sama sekali. Tetapi ada yang berkata bahwa di salib itu Tuhan Yesus itu menerima muka Allah. Bapak Ibu, bagaimana caranya orang yang dipenuhi dengan 7 roh Allah seperti Tuhan Yesus kemudian terkena muka Allah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak terkena muka Allah. Lalu ada yang berkata lagi, bisa Tuhan Yesus bisa terkena muka Allah, yaitu bila Roh Kudus meninggalkannya. Loh Bapak Ibu, ini lebih aneh lagi. Kalau sampai Roh Kudus meninggalkan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus cuma manusia biasa dong. Lah, jadi berapa lama dia menjadi manusia ditinggalkan Roh Kudus itu? Andai kata dia ditinggalkan Roh Kudus 10 detik, berarti Tuhan Yesus itu menjadi manusia biasa selama 10 detik. Berarti itu sama dong konsepnya seperti konsep saksi Yehova. Sebab saksi Yehova berkata bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa yang diangkat jadi Allah. Berarti itu konsep sama seperti konsep saksi Yehova. Tidak masuk akal sama sekali. Tuhan Yesus adalah manusia dan Allah. Dia dipenuhi oleh 7 roh Allah. Dan 7 roh Allah itu tidak pernah meninggalkan dia sama sekali. Tidak mungkin di salib itu Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya konsep salib itu apa sih? Konsep salib itu adalah konsep korban yang harus diberikan, korban yang harus dibayar, supaya kita bisa mendekat lagi pada Allah. Ibu Rita Wahyu memberikan contoh yang sangat baik. Dia berkata seperti ini, andai kata saya meminjami Bapak A uang 10 juta, tapi Bapak A itu tidak bisa bayar lagi. Lalu Ibu Rita berkata pada dia, baiklah Pak, Bapak nggak usah bayarlah, kasihan Bapak tidak punya uang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, begitu Ibu Rita membebaskan orang itu dari hutang 10 juta itu, lalu uang 10 juta itu siapa yang ganti kerugiannya? Ya Ibu Rita sendiri. Jadi Ibu Rita sendiri yang harus membayar kerugiannya 10 juta itu. Nah, itulah konsep Tuhan Yesus disalib. Siapa yang mengalami kerugian waktu manusia berdosa? Ya Allah. Tapi Allah membebaskan kita dari hutang itu. Siapa yang bayar? Ya Allah sendiri. Sehingga kita terbebas dari hutang. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa di salib itu Tuhan Yesus tidak pernah ditinggalkan Allah sedetik pun. Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dari Roh Kudus sedetik pun. Dan dia tidak pernah takut ditinggalkan Allah Bapa. Karena dia tidak mungkin ditinggalkan Allah Bapa. Dari Mazmur 22 kita mengerti bahwa dia tidak pernah ditinggalkan Allah Bapa. Tapi ada satu kesamaan lagi yang menarik di salib itu, yaitu para prajurit, imam-imam kepala, dan para penonton serta penjahat yang di sampingnya menantang dia. Jikalau engkau memang Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dan Tuhan Yesus sama sekali tidak menanggapi tantangan itu. Dia orang dengan kuasa terhebat yang pernah ada di dunia, orang dengan hikmat tertinggi yang pernah ada di dunia, memutuskan untuk menerima apapun kehendak Allah Bapa. Walaupun dia mampu membebaskan dirinya, dia tidak mau membebaskan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat 2 kali Tuhan Yesus menahan diri. Waktu di Getsemani dia menahan dirinya dan membiarkan keputusan Bapa yang terjadi atas dia. Dan waktu di salib itu dia juga menahan dirinya dan membiarkan keputusan Allah Bapa yang terjadi atas dirinya. Bapak Ibu, dengan menahan diri itu, maka kita semua diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, ingat prinsip ini. Kalau Allah Bapa menghendaki kita untuk menahan diri, tidak mengambil keputusan apapun, tidak berinisiatif apapun, lakukanlah. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, sudah melakukannya terlebih dahulu. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak mau menahan diri lalu kita mengambil inisiatif? Untuk menjawab pertanyaan ini, bayangkan jika Tuhan Yesus menolak menahan diri dan dia membebaskan dirinya dari salib itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mengalami kerugian yang hebat karena kita tidak pernah ditebus oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah Bapa menghendaki kita untuk menahan diri,
tetapi kita tidak mau menahan diri, kita tetap mengambil inisiatif untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka pasti ada yang dirugikan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, jikalau Allah Bapa menyuruh kita untuk menahan diri, tidak menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita ngotot ingin menyelamatkan diri kita sendiri, maka pasti ada yang dirugikan. Mari kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Apa maksudnya taat sampai mati seperti Tuhan Yesus? Taat sepenuhnya bila Bapa menyuruh kita untuk menahan diri dan tidak menyelamatkan diri kita atau menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Kita akan berkata kepada Allah Bapa, baik Bapa, saya akan minum cawan pahit ini. Menyaksikan orang yang saya sayangi tumbang. Menyaksikan diri saya sendiri ditumbangkan. Bila itu memang kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu atas saya. Saya akan menahan diri saya. Bapak Ibu, itu respon ketaatan yang sangat sempurna. Tidak menyelamatkan diri sendiri sama sekali, tetapi terus melangkah sesuai kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, karena kami belajar bahwa taat padamu jauh lebih penting daripada menyelamatkan diri kami sendiri. Tuhan, ini konsep yang sangat berat bagi kami. Tolong kami Bapa, supaya kami bisa seperti Tuhan Yesus, menahan diri, mengikuti apapun kehendak Bapa, walaupun kami terpaksa tidak boleh menyelamatkan diri kami sendiri dan tidak boleh menyelamatkan orang yang kami sayangi. Bapak, berikan pada kami ketaatan seperti Tuhan Yesus itu, sehingga kami bisa memuliakan-Mu melalui sisa hidup kami. Terima kasih Allah Bapa untuk firman yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, selamat taat kepada Allah Bapa. Pasti Bapak Ibu dimuliakan seperti Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.